Maulidin Nabi yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak yang mewakili Ibu Bupati Nunukan mengatakan ini adalah peringatan Maulid yang sebenarnya sudah masuk di bulan Jumadil Ula. Seluruh negara yang melaksanakan Maulid di seluruh dunia, negara yang paling lama bermaulid adalah Afrika Selatan. Di Afrika peringatan Maulid dilaksanakan selama 6 bulan lamanya. Dan Afrika Selatan selama melaksanakan Maulid dan pembacaan sirah Nabi selama 1 bulan penuh dan mengadakan acara taklim, bahkan ziarah ke makam-makam para ulama, maka ternyata Afrika Selatan yang dulunya adalah padang pasir yang tandus dan gersang, ternyata tumbuh tanaman dengan begitu subur. Berkah peringatan Maulid Nabi Allah Muhammad SAW. Kita di Nunukan ini baru sampai Jumadil Ula. Saya punya jadwal Maulid masih ada sampai tanggal 9 Januari. Jadi bukan ini yang terakhir. Jadi masih banyak, kurang lebih masih ada 28 jadwal Maulid saya belum selesai. Makanya ini bukan Maulid terakhir. Tapi saya sampaikan, kita istilahkan bukan perayaan. Maulid itu adalah peringatan. Beda. Kalau perayaan, maka di dalam Islam kita mengenal 3 hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sekaligus hari raya Jumat sebenarnya, sebagai hari yang diberikan hadiah kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk Maulid kita mengatakan peringatan, tapi ada 2 istilah. Yang pertama Maulud Nabi, yang kedua adalah Maulid Nabi. Yang kita bicara ini Maulid si bawa Maulud. Apa bedanya? Peringatan Maulid adalah peringatan waktu kelahiran. Kalau peringatan Maulud berarti peringatan terhadap yang lahir. Itu beda. Jadi kalau kita mengatakan peringatan Maulid, berarti kita memperingati waktu kelahirannya, waktunya, yakni 12. Pendapat yang kedua mengatakan 9 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin. Itu peringatan Maulid. Kalau peringatan Maulud berarti Rasulullah yang kita peringati karena dia hadir di muka bumi sebagai rahmat. Makanya beda. 2 hal ini ada yang mengatakan bid'ah. Peringatan Maulid dan peringatan Maulud dianggap bid'ah, padahal bukan. Itu adalah takdir. Nanti dirayakan, diperingati, baru bisa muncul hukum. Jadi Maulid tidak bisa dihukumi. Sama dengan HB, tidak bisa dihukumi karena dia adalah perangkat. Tapi kalau dia dipakai untuk menipu orang, maka hukumnya menjadi haram karena manfaatnya. Tapi kalau dia digunakan untuk mendengarkan ceramah atau belajar agama, maka dia bisa menjadi wajib karena fungsinya. Gelas tidak bisa dihukumi, tapi ketika dia diisi dengan anggur atau bir, kemudian kita minum, maka dia menjadi haram karena fungsinya. Gelasnya tidak ada hukumnya, tapi ketika difungsikan untuk yang dilarang, maka dia menjadi haram.
bisa menjadi sunnah ketika digunakan untuk minum obat. Demikian semua masalah, kecuali yang bendanya memang dihukumi haram. Peringatan Maulid bisa menjadi sunnah. Bahkan Syekh Al-Maliki mengatakan bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Tergantung cara kita memperingati. Kalau kita memperingati Maulid dengan banyak membaca sholawat, bersilaturahmi, taklim, mendengarkan ceramah dan bersedekah, maka dia menjadi sunnah. Karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan yang disunnahkan dalam agama. Maulidnya adalah wadahnya, sedangkan sedekah adalah perintah. Tapi kita memasukkan di dalam peringatan Maulid sehingga Maulid itu menjadi sunnah pelaksanaan. Tapi dia bukan syariat. Sekali lagi, Maulid bukan syariat, tapi dia adalah syiar. Bedakan. Kalau syariat tidak bisa dimasuki tradisi. Kalau syiar bisa dimasuki tradisi. Salat adalah syariat, maka tidak boleh dimasuki tradisi. Peringatan Maulid adalah syiar, maka boleh dimasuki tradisi. Ini penting dibedakan supaya tidak mudah menyalahkan orang. Di sini ada empat ini kalau orang paham betul, agama ini aman, Islam ini teduh. Tapi kalau empati hilang, maka agama ini bisa menjadi ganas. Karena empati adalah merasakan penderitaan atau perasaan orang pada posisinya. Jadi berusaha membawa diri kita pada posisi orangnya yang bermasalah. Ada orang tidak bisa bayar utangnya, sedangkan dia berutang ke kita. Posisikan diri kita bagaimana kalau kita yang seperti itu, maka mudahkan dia. Kalau dia tidak bisa bayar, Al-Quran mengatakan fa'antasaddaqu khairul lakum. Ketika kau putihkan, maka itu lebih baik. Tapi berat. Makanya Rasulullah pernah berwasiat, maukah engkau sahabatku masuk ke dalam surga? Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri. Pokoknya kita yang pilih pintu surga mana yang kita mau masuk. Jadi kalau mau masuk surga tidak antri, seperti orang ke pasar bukan hari pasar. Pada kata Allah pasarnya ada di pasar. Jadi dia tidak antri. Sahabat mengatakan, ini yang kami cari ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan ada 3 perbuatan yang bisa menyebabkan engkau masuk surga tidak antri. 1, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya kau angkat tahu maseke, abasnya. Kalau ada orang yang istilahnya kikir, maseke, maka kita dermawan kepadanya. Angkat tahu kau jaki, maka tanam pribadi ciri. Yang kedua, bangunlah sholat di saat semua orang tertidur. Itu adalah sholat tahajud. Yang ketiga, ini yang agak berat, bayarkan utangnya orang yang berutang tanpa kau kasih tahu. Bagi bola sama cicil motor, ini paling ini yang agak berat ini. Tetangga yang kredit kita yang lunasi. Insya Allah kalau mampu melakukan 3 hal ini kata Nabi, engkau akan masuk surga tidak antri. Ini 3 hal. Tapi ini agak berat. Nah, saya kembali. Sebenarnya begini. Semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, nabi dan rasul, ada 25. 24 selain Rasulullah. Sebenarnya dari 25 nabi dan rasul ini bisa diperingati semua kelahirannya.
bisa dimaulidkan semua. Tapi kenapa ulama tidak memaulidkan semua nabi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Kenapa ulama kita tidak bermaulid untuk semua nabi dan rasul? Ulama kita sudah teliti. Dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka dipilih 5 orang khusus yang memiliki 5 kebaikan terbanyak yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 ini kemudian disaring kembali, dipilih menjadi 2 orang khusus. Jadi angka 2 nabi dari ulul azmi ini dipilih lagi, mana yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit dosanya, apa kekurangannya, bukan dosa, paling sedikit kesalahannya. Maka muncullah 2 nama. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga 2 orang inilah yang diperingati kelahirannya. Nabi Muhammad dengan peringatan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Itu sejarahnya. Kemudian yang kedua, semua orang yang meninggal di muka bumi, Nabi Isa kan memang tidak mati, cuma diangkat ke langit. Semua orang yang meninggal di muka bumi diberi gelar almarhum atau almarhumah. Untuk Rasulullah tidak. Nabi tidak diberi gelar almarhum, tapi Rasulullah diberi gelar al-Mustafa. Itu beda. Nanti saya akan rinci supaya kita paham. Makanya mengirim surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu kita mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa. Kita menggunakan kalimat al-Mustafa karena al-Mustafa adalah nama Rasulullah yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah wafat dan diberitahukan kepada para sahabat Nabi untuk memberi gelar al-Mustafa kepada Rasulullah. Kemudian semua ulama dan para wali yang meninggal di muka bumi yang diperingati bukan kelahirannya. Ketika dia hidup maka diperingati ulang tahunnya. Tapi ketika orang wafat yang diperingati adalah kematiannya yang disebut dengan haul. Rasulullah tidak. Itu beda. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diperingati kematiannya, makanya disebut dengan haulnya. Gus Dur diperingati kematiannya, haulnya. Soekarno diperingati kematiannya, haul 1 tahun kematian. Tapi untuk Rasulullah tidak, justru yang diperingati adalah kelahirannya, bukan kematiannya. Kenapa? Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Ada rahasia di sini yang ulama kita jarang ungkap biasanya, sengaja dia sembunyikan. Bukan karena tidak boleh dibuka, tapi karena ilmu ini harus memang betul-betul dipahami, bukan hanya sepintas. Bahwa ketika ada orang mengatakan Rasulullah wafat, maka itu keliru. Jadi dia kau kata maka dan minta mati, maka keliru dia. Kenapa? Karena di dalam bacaan salat, ketika kita baca tahiyat, kita menggunakan kalimat alaika. Assalamu alaika. Ketika dipakai Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam kaidah nahwu shalah, kalimat alaika itu muhatab. Ucapan alaika ketika kita mengucapkan salam
itu hanya diucapkan ketika yang disalami itu hadir di hadapan orang yang mengucapkan salam. Makanya kan kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti menghadirkan Rasulullah pada saat kita mengucapkan salam kepadanya. Dari situlah sehingga Rasulullah itu memiliki dua istilah kedudukan salawat. Salawat yang dipakai pada saat kita mahalul qiyam, kita tidak menggunakan Allahumma sholli. Yang salawat itu adalah fi'il mudhari. Tapi kita menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad. Karena itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu bentuk lampau. Kenapa dia sallallahu bukan Allahumma sholli? Kenapa ada dua salawat? Satu menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang menggunakan sallallahu ala Muhammad. Ini ada bedanya. Sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan lebih dulu nurnya. Di dalam Al-Quran Allah memperjelas qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Yang dimaksud di situ nurun adalah nurun Muhammad. Maka salawat kepada nurun Muhammad bukan Allahumma sholli, tapi menggunakan kalimat sallallahu karena belum lahir jasadnya Nabi, nurnya yang disolawat. Makanya bentuknya bentuk lampau. Dari sinilah ulama hakikat mengatakan sallallahu ala Muhammad adalah salawat Jibril. Nah, ini yang sering kita dengar. Salawat Jibril. Tapi kadang tak tahu kenapa disebut salawat Jibril. Karena sebelum Nabi dilahirkan jasadnya, nurnya sudah ada. Dan itulah yang disolawati para nabi dan malaikat. Nabi Adam ketika di dalam surga mau menikah dengan Hawa, maharnya adalah salawat 11 kali. Mana yang dibaca? Itulah salawat nurul Muhammad. Bukan Allahumma sholli, tapi yang dipakai sallallahu ala Muhammad. Salawat inilah yang dianjurkan dibaca ketika ingin bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, siapa yang ingin nurnya tersambung dengan nurnya Rasulullah, maka baca salawat ini. Disebutlah dia dengan salawat nurul Muhammad. Atau istilah biasanya adalah salawat Jibril. Ulama kita ditarekat ada yang mengajarkan 1000 kali dibaca. 200 setiap selesai sholat fardu tidak masalah. Atau sekalian mau dikumpul 500 di waktu maghrib, 500 di waktu subuh. Silakan amalkan. Atau 100 sebelum sholat, 100 sesudah sholat, juga 1000 hasilnya. Mau lebih dari 1000 silakan. Tapi minimal 1000. Kalau mau tersambung, karena kita itu ada dua. Ada zuriatnya Nabi, para habaib. Memang di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Yang kedua, kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi nurnya Nabi terkoneksi dengan kita ketika kita bersalawat. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bersalawat kepada ada dua malaikat, satu yang mengantar, satu yang menyampaikan. Maka siapa yang ingin menyambung dirinya dengan Rasulullah setiap waktu, maka setiap waktu hendaknya dia bersalawat. Itulah sehingga ulama tarekat mengajarkan zikir. Ketika mengangkat kaki kanan, baca Allah. Ketika mengangkat kaki kiri, baca Muhammad. Ketika duduk, napas yang dipakai, menarik napas ke dalam, baca Allah. Ketika kau keluarkan napasmu, maka baca Muhammad, supaya nurmu tidak pernah terputus dengan nurnya Rasulullah SAW. Itu salah satu cara yang diajarkan ulama
supaya kita bisa terkoneksi terus dengan Rasulullah. Walaupun nanti kan ada. Walaupun sebenarnya kita ini ada nurnya Rasulullah. Makanya ada ucapan yang sering kita dengarkan bahwa manusia ini antara Muhammad dengan Ahmad. Jadi ia roda kita watakale sempurna disebut dia dengan Muhammad. Tapi untuk nurnya Nabi kita dia disebut dengan sebutan Ahmad. Nama rahasia Nabi ada dua. Yang pertama adalah Taha, yang kedua adalah Yasin. Makanya kita baca sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dua nama ini adalah nama rahasia Rasulullah. Saya tidak ungkap itu karena di situ ada rahasia. Nanti saya bukan waktunya saya sampaikan kalau itu. Hanya yang saya sampaikan bahwa Ahmad dengan Muhammad sebenarnya itu lahiriah. Kepala ini kan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini simbol huruf mim, kaki itu simbol huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Manusia itu Pak, dari kepalanya kan yang bunda itu simbol huruf mim, dada simbol huruf H, pinggul simbol huruf mim, kaki simbol huruf dal, tulisannya Muhammad. Sholat kalau orang berdiri itu simbol huruf alif, kalau dia ruku itu simbol huruf H, kalau dia sujud itu simbol huruf mim, kalau dia duduk itu simbol huruf dal, maka tulisannya Ahmad. Itu kan yang dikaji orang dulu. Tapi saya coba ingin jelaskan sedikit supaya kita tidak salah paham. Tubuh ini sebenarnya adalah Muhammad. Sholat itu adalah Ahmad. Kenapa sholat adalah Ahmad? Karena dia memang berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Tapi coba kita kaji lebih dalam. Unsur penciptaan manusia kan ada 4. Api, angin, air, tanah. Sifatnya api kan berdiri, juga simbol air. Sifatnya angin ruku, itu warna kuning, itu huruf H. Sifatnya tanah, itu sujud, maka itu simbol huruf mim. Kemudian sifatnya air itu duduk, maka itu simbol huruf dal. Maka tubuh kita unsurnya api, angin, air, tanah juga dari kata Ahmad. Itulah makna kalimat likulli syai'in min nurin Muhammad. Ini kalau kita mau kaji, tapi saya tidak mau lakukan kata tasawuf. Itu ilmu hikmah. Makanya ini Pak, jari kita, tangan ini kan ada angka. Ini angka alam. Ini kan angka 8, ini angka 1. Yang sebelah ini angka 8. Itu kan yang menghadap ke bawah begini, itu kan angka 8. Ini 18, ini 81. 18 tambah 81 itu 99. Itulah asma Allah. Maka ketika orang mengangkat tangan, ini kan huruf alif, lam, ha, tulisannya Allah, maka pas 100. Sebenarnya itu kan lafaz. Dari situlah ulama dulu mengatakan aja beda musafah ya seni agama wa bi anfusikum apalaku muslim. Dari situ. Makanya sebenarnya mempelajari itu tidak sulit. Cuma yang bahaya kalau salah paham, bahaya. Apa alasannya dia buang? Ini jadi masalah. Sampai ada yang tidak sholat, padahal dia paham betul. Saya selama sampai hari ini, saya dapat wasiat dari guru tak, maka dana mobek ko pandisanan natena, kalau dia tidak sholat, jangan angkat menjadi guru, tapi bisa kau ambil ilmunya. Maka dana mobek ya saya tidak tahu kita tahu masa pada, namun kau tempat yang kau dongeng, macam yang kau dongeng, dia berdiri di atas dedaunan, dedaunan tidak bergerak, tidak usah bangga. Karena burung bisa melakukan itu. Kalau dia bisa turun ke air,
tidak meninggal tenggelam di dalam air, bisa berjalan di atas air. Jangan terlalu bangga, karena ikan pun bisa melakukan itu. Tapi manusia, kita diminta untuk yang paling pertama dijaga adalah sholat. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa melaksanakan dua aktivitas, hanya sholat. Orang puasa kalau nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi kalau dia sholat nonton TV pasti batal. Kan jelas begitu. Orang kalau puasa bicara itu tidak batal puasa, tapi kalau sholat dia bicara itu batal sholat. Orang kalau melaksanakan ibadah haji dia main handphone itu tidak batal hajinya, tapi kapan dia sholat kemudian main handphone maka batal sholatnya. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh menggandengkan aktivitas hanya sholat. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang tidak dikirim tapi dijemput hanya sholat. Makanya saya kasih ultimatum, pokoknya harus sholat. Itu dikunci, harus sholat, tidak ada alasan. Makanya satu-satunya ibadah juga yang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diambil alih oleh orang lain hanya sholat. Kalau haji bisa dihajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti makanan, namanya fidyah. Bisa juga berqadha, anak kita yang menggantikan ketika tidak selesai kemudian meninggal. Ada puasa yang ditinggalkan. Zakat bisa dibayarkan oleh anak kita. Haji boleh digantikan. Puasa tadi bisa, tapi haji karena bisa digantikan, sholat tidak bisa. Seandainya bisa, Pak, gampang. Kasih tahu saya suami pergi makin malam, nanti saya sholat zuhur 2 kali, nanti dikasih 1. Seandainya bisa. Dan satu-satunya ibadah yang nafsi hanya sholat. Makanya dari sini ulama mengatakan Ahmad itu adalah sholat. Makanya Nabi mengatakan yang membuat saya mengenali engkau kelak dari kemudian hanya sholat. Ini kunci nanti. Karena di situ ada Ahmad. Makanya itu Pak Bicarogi, ia rosak pajani tahu. Ia rotak kadiri rupa tahu. Kepala minum sampai ke bawah rupa tahu. Tapi sholatnya adalah tahu. Jadi ya mungkin rupa tahu dengan sampajak tak dia tahu. Itu kuncinya. Tahu-tahu niat. Kan begitu. Ada istilah mengatakan, tapi kalau tidak tahu isinya sholat, ada usah muslim. Yang penting kerjakan. Dulu kejadian Yusuf presiden ulama dan kompetensi akan asal. Ia ikut pamoto enak, kemudian boleh pakai moto yang penting asal pajak. Coba. Ia kata kalau si kemudian boleh pakai soal jamaah yang penting asal pajak. Karena kalau kau tidak sholat, 2 pelanggaran. Yang pertama kau tidak tunduk, yang kedua kau melanggar. Tapi kalau kau sholat tinggal 1 pelanggaran. Kau masih menghamba, itu insya Allah ada ampunan. Tapi kalau tidak sholat sekaligus melanggar, berarti 2 pelanggaran. Itu pesannya pemerintah. Jadi maka yang penting masa pelajar ya dia pemuda saleh. Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, murutil ma'rufi wa illam ta'maluhi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahuan. Perintahkan kebaikan walaupun engkau belum mampu melakukan. Cegah kemungkaran walaupun kau belum bisa meninggalkan. Enak, ada lalu memboto, karena aku tidak engkau memboto. Demi menyelamatkan generasi. Ini penting. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat maulid. Rasulullah karena kita mengatakan tadi ada nurnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Berarti kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu belakangan. Yang ada pertama dari nur. Dari situ dari dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad, itu 3 kali. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul makhluk. Seandainya tanya Muhammad, seandainya bukan engkau Muhammad, ma khalaqtul makhluk, saya tidak ciptakan makhluk. Coba. Begitu
mulianya Rasulullah. Nah, apa keistimewaannya Rasulullah? Yang pertama, semua nabi menjadi makmum di belakangnya. Itu kan peristiwa Isra Mi'raj ketika sholat di Masjid Aqsa. Dia jadi imam, semua nabi yang lain itu menjadi makmum. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu Pak, satu-satunya orang di dunia yang tidak punya bayangan. Negara Wajidun tidak ada bayangannya, hanya Rasulullah. Karena isi bayangan itu adalah jin kalim. Sedangkan jin kalimnya nanti sudah diislamkan, makanya dia tinggalkan Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang mimpi ketemu saya, maka itu pasti saya. Karena jin tidak ada yang bisa menyerupai dengan model itu. Dua. Yang ketiga, Nabi tidak pernah menguak, dia tidak mengalih-alih. Tidak pernah. Karena menguak itu adalah salah satu cara syaitan untuk mengalihkan kita. Makanya tanda orang yang tidak khusyuk dalam sholat kalau dia menguak. Itu salah satu. Kalau mau mengalih, dia nak kata masam pajak. Orang tidak khusyuk. Karena itu adalah syaitan. Yang ketiga, Nabi itu ketika berjalan itu sangat tinggi dengan orang. Kalau orang tinggi dia tanah itu sangat tinggi bahunya. Kalau orang pendek juga sangat tinggi. Sehingga tidak ada orang yang berjalan dengan Nabi itu minder. Dan juga tidak ada yang dihina karena selalu sangat tinggi dengan Rasulullah. Selalu dipuji. Itu istimewanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga pandangan ke depannya dengan ke belakang persis sama. Sehingga Nabi tidak pernah balik ke kiri